Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama saya Afisa Rafia. Di video kali ini saya masih ngebahas tentang seputaran TIU, tes intelijensi umum, di mana materi yang akan saya bahas di sini yaitu tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Di mana materi ini itu hampir setiap tahunnya keluar di tes CPNS ataupun di sekolah kedinasan. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, bagi teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di-subscribe dan diaktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan di video bermanfaat lainnya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke materinya. Oke, teman-teman, di dalam soal jarak, kecepatan, dan waktu itu ada rumus yang saya sebut dengan rumus Jokowi. Di mana rumus Jokowi itu adalah dibagi 3, yaitu J itu adalah jarak, kemudian K itu adalah kecepatan, dan W itu adalah waktu. Di mana rumusnya itu adalah untuk mencari jarak atau J itu sama dengan K dikali W. Kenapa di situ ada tombol bagi dan silang? Jadi nanti kalau misalkan nilai apa yang dicari rumusnya itu segaris itu maka dikali, kalau atas bawah itu dibagi. Dan kemudian kalau misalkan mencari kecepatan atau K itu sama dengan J dibagi dengan W. Nah, itu kan jarak di atas dan W itu di bawah, maka rumusnya dibagi. Dan kemudian untuk mencari rumus waktu atau W sama dengan J dibagi dengan K. J itu posisinya di atas dan K di bawah, maka itu dibagi. Jadi, kuncinya teman-teman dalam mengerjakan soal ini, teman-teman harus hafal rumusnya. Jika teman-teman hafal dengan rumusnya, insya Allah nantinya akan bisa dengan mudah menjawab soal jarak, kecepatan, dan waktu. Oke teman-teman, biar di sini teman-teman nggak bingung dan biar teman-teman paham juga, di sini ada note khusus dari saya. Jadi di sini ada jarak, itu simbolnya J. Dan satuannya itu adalah kilometer, sentimeter, atau meter. Dan kecepatan itu simbolnya K. Dan satuannya biasanya di soal itu adalah kilometer per jam atau meter per sekon. Dan waktu itu disimbolkan dengan W. Satuannya itu biasanya di soal yaitu jam, menit, atau detik. Contohnya, misalkan di dalam soal ada keterangan 10 km, berarti itu jarak. Dan kemudian jika ada keterangan 8 km per jam, berarti itu adalah kecepatan. Dan bila di soal ada keterangan 5 jam, maka itu masuk dalam kategori waktu. Oke, paham ya teman-teman sampai di sini? Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke contoh soal yang pertama. Nina mengendarai mobil dari rumahnya ke rumah temannya Tika dengan jarak tempuh 20 km. Dari arah yang berlawanan, Tika mengendarai mobil menuju rumah Nina. Kecepatan Nina dan Tika berturut-turut adalah 40 km per jam dan 60 km per jam. Jika keduanya sama-sama berangkat pukul 10, maka mereka akan berpapasan pada pukul titik. Nah, oke teman-teman, kalau teman-teman menemukan soal seperti ini dengan keterangan waktu keberangkatan sama, maka rumusnya adalah WP sama dengan jarak total dibagi K1 ditambah K2. WP itu adalah waktu papasan, K1 sama K2 itu adalah kecepatan pertama dan kecepatan kedua. Paham ya teman-teman sampai di sini? Jadi teman-teman harus dihafalin kalau waktu berpapasan jam berangkatnya sama, maka rumusnya adalah jarak total dibagi K1 ditambah K2. Sekarang kita coba masukin ke rumusnya. WP sama dengan jarak totalnya di situ adalah 20
dibagi dengan K1 ditambah K2. Jadi K1 Nina dan Tika itu adalah 40 km per jam ditambah 60 km per jam. Maka WP sama dengan 20 per 100. 100 itu dari 60 ditambah 40. Nah, dari sini itu masih bisa kita sederhanakan ya teman-teman. 20 per 100 bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 20 jadi 1 per 5 jam. Karena di situ 1 per 5 jam, untuk mengetahui berapa menit, maka kita kalikan dengan 60. Kenapa kok dikalikan dengan 60? Karena di situ yang diketahui masih pecahan, dan 1 jam itu adalah 60 menit. Maka 1 per 5 dikali 60 sama dengan 12 menit. Maka waktu berpapasan mereka itu adalah jam berangkat mereka ditambahkan dengan hasil waktu papasan tadi. Jadi, mereka berangkat pukul 10 ditambahkan dengan 12 menit. Maka mereka akan berpapasan pada pukul 10 lebih 12 menit. Paham ya teman-teman sampai di sini? Jadi, kuncinya perlu diingat-ingat rumusnya aja. Jadi, jika di dalam soal yang ditanyakan adalah yang diketahui adalah jam berangkatnya sama, maka rumusnya adalah jarak total dibagi dengan K1 ditambah K2. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nina mengendarai mobil dari rumahnya ke rumah temannya Tika dengan jarak tempuh 20 km. Dari arah yang berlawanan, Tika mengendarai mobil menuju rumah Nina. Kecepatan Nina dan Tika berturut-turut adalah 40 km per jam dan 60 km per jam. Jika Nina berangkat pukul 9 dan Tika berangkat pukul 9 lebih 15 menit, maka mereka akan berpapasan pada pukul ... Nah, kalau tadi itu soalnya yang diketahui itu jam berangkatnya sama dan sekarang itu jam berangkatnya berbeda. Oke? Jadi rumusnya yang dipakai adalah kalau yang tadi jam berangkat sama itu jarak total dibagi K1 ditambah K2, sedangkan jika jam berangkatnya berbeda, maka rumus yang dipakai adalah jarak total dikurangi selisih jarak dibagi K1 ditambah K2. Nah, sekarang kita coba masukin ke dalam rumusnya. Untuk jarak totalnya itu sudah diketahui ya teman-teman, nilainya 20 km. Kemudian K1 dan K2-nya itu juga sudah diketahui masing-masing 40 km per jam dan 60 km per jam. Dan untuk selisih jaraknya itu belum diketahui, jadi kita harus mencari dulu. Nah, untuk rumus mencari selisih jarak itu adalah kecepatan pertama dikalikan dengan selisih waktu keberangkatan mereka. Maka kecepatannya adalah 40 dan selisih keberangkatan mereka itu adalah jam 9 lebih 15 dikurangin jam 9. Maka selisihnya adalah 15 menit. Karena itu waktunya masih menit, maka harus kita rubah ke dalam satuan jam. Maka 15 dibagi 60 sama dengan 1 per 4. Maka selisih jarak adalah 40 dikali 1 per 4 sama dengan 10 km. Oke teman-teman, karena selisih jaraknya sudah diketahui, maka kita masukkan ke dalam rumus. Jarak total dikurangin selisih jarak dibagi K1 ditambah K2. Jarak totalnya 20, kemudian selisih jaraknya 10, maka 20 dikurangi 10 dibagi dengan K1 tambah K2, yaitu K1-nya 40 dan K2-nya 60. Maka waktu papasannya sama dengan 20 dikurangi 10 adalah 10 dan 40 ditambah 60 adalah 100. 10 per 100 ini masih bisa kita sederhanakan ya teman-teman, sama-sama dibagi dengan 10. 10 dibagi 10 sama dengan 1 dan 100 dibagi 10 sama dengan 10. Jadi WP-nya itu sama dengan 1 per 10. Karena di sini satuannya masih jam,
1/10 itu ada berapa menit sih teman-teman? Maka untuk mengetahuinya, maka 1/10 kita kalikan dengan 60. Maka WP-nya itu sama dengan 6 menit. Jadi mereka akan berpapasan pada pukul. Nah, rumusnya untuk mengetahui pada pukul berapa mereka akan berpapasan, yaitu keberangkatan orang pertama, jam keberangkatan orang kedua ditambahkan dengan waktu papasan. Jam keberangkatan orang kedua adalah jam 9:15 ditambahkan dengan waktu papasannya yaitu 6 menit. Maka waktu papasannya adalah jam 9:21. Oke, paham ya teman-teman sampai di sini? Jadi pokoknya kuncinya teman-teman harus hafal di rumusnya. Karena rumus waktu berpapasan di jam berangkat yang sama dengan waktu berpapasan jam berangkat berbeda itu adalah beda. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Mobil A dan mobil B sama-sama menuju ke kota Yogyakarta. Kedua mobil tersebut melalui rute yang sama. Mobil A berangkat dari Surabaya dengan kecepatan 80 km per jam. Sedangkan mobil B juga berangkat dari Surabaya dengan kecepatan 100 km per jam. Jika mobil A berangkat pada pukul 10 dan mobil B berangkat pada pukul 12, maka mobil B dapat menyusul mobil A pada pukul. Nah, ini sekarang yang ditanyakan adalah susul menyusul ya teman-teman. Oke teman-teman, maka rumus yang dipakai untuk susul menyusul adalah selisih jarak dibagi K2 min K1. Oh ya, maaf itu teman-teman, itu bukan WP ya, tapi harusnya adalah WM. Nah, bentar ini saya ganti dulu, saya coret dulu. P-nya saya akan ganti dengan M, jadinya WM. Nah, maka rumus waktu susul menyusul adalah selisih jarak dibagi K2 min K1. Nah, oke teman-teman, sekarang kita coba masukkan ke rumusnya. Untuk K2 dengan K1-nya di soal itu sudah diketahui ya teman-teman. Masing-masing itu adalah 80 dan 100. Dan untuk selisih jaraknya itu belum diketahui. Maka rumus mencari selisih jarak itu adalah kecepatan pertama dikalikan dengan selisih jam berangkatnya mereka. Kecepatan pertamanya itu adalah 80 dan selisih jam berangkatnya mereka itu adalah 2 jam. 2 jam tuh dari mana? 2 jam itu dari jam 12 dikurangin jam 10. Yaitu, maka selisih jaraknya adalah 80 dikali 2, yaitu 160 km. Paham ya teman-teman? Nah, sekarang selisih jaraknya sudah diketahui ya teman-teman. Maka kita coba masukkan ke dalam rumus. WM sama dengan selisih jarak dibagi K2 min K1. Nah, selisih jaraknya adalah 160 dibagi K2 min K1. K2-nya 100 dan K1-nya 80. Maka WM sama dengan 160 dibagi dengan 20. Maka WM sama dengan 160 dibagi 20 itu sama dengan 8 jam. Maka jawabannya mobil B dapat menyusul mobil A pada pukul. Nah, rumusnya itu adalah jam keberangkatan mobil kedua itu ditambahkan dengan WM 8 jam. Maka jam keberangkatannya itu adalah jam 12 untuk mobil yang kedua ditambahkan dengan 8 jam. Maka mobil B dapat menyusul mobil A pada pukul 20.00. Oke teman-teman, sampai di sini paham ya? Jadi kuncinya itu teman-teman harus hafal rumusnya. Ketika ada soal yang diketahui dengan jam berangkat yang sama, dengan jam berangkat berbeda, dengan yang ditanyakan waktu susul menyusul, maka rumusnya berbeda. Oke teman-teman, sekian video dari saya kali ini. Jika ada kritik, saran, atau masukan apapun itu, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.